Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang guys, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Nah, mungkin kalian perhatiin nih, suasananya berbeda ya untuk video kali ini. Sekarang aku nggak pakai green screen teman-teman, dan sepertinya memang untuk kedepannya aku juga nggak bakal pakai green screen lagi. Karena pertama, kalau pakai green screen itu seperti yang kalian tahu, pengeditannya itu bener-bener lama banget guys. Karena kan di backgroundnya itu harus selalu dikasih ilustrasi gitu ya. Jadi memang itu memakan waktu banget. Satu video aja aku butuh waktu sekitar 2-3 hari untuk ngeditnya. Jadi bener-bener habis buat edit semua gitu waktu aku. Padahal banyak banget nih kasus-kasus yang aku tahu, yang pengen aku bahas, yang pengen aku ceritain ke kalian. Banyak juga kasus yang kalian request dan itu seru-seru banget. Aku juga pengen banget bahas, tapi ya nggak bisa karena memang nggak ada waktu gitu, kepentok waktu banget. Makanya dengan kayak gini aku berharap bisa menyampaikan, kasih kisah-kisah yang menarik terus sama kalian dan lebih maksimal gitu ya. Tapi tenang aja, kalau misalkan ada video-video atau foto-foto yang memang penting yang harus ditaruh di dalam video, itu pasti tetap aku bakalan taruh. Jadi yang nggak bener-bener aku hilangin semuanya gitu ya teman-teman. Aku harap kalian maklum, aku harap kalian nggak kecewa dan tetap nonton terus video-video aku ya. Kasus yang mau aku ceritain hari ini terjadi baru banget di tahun 2021 ini teman-teman. Dan ini memang kasus yang cukup booming banget di Inggris. Nah biasanya kalau kalian ketakutan sama penjahat, pasti kalian lari ke polisi minta bantuan. Karena kalian pikir tugas polisi itu bakal bisa ngelindungin kalian dari para penjahat. Tapi ngebayangin nggak? Kalau kalian itu justru dijahatin sama petugas polisinya, mau minta bantuan sama siapa coba? Ngadu ke orang-orang takut malah disangka bohong. Orang juga mau bantuin ya berat ya teman-teman, harus ngelawan petugas polisi. Kayak kisah yang mau aku ceritain kali ini. Jadi ceritanya ada seorang wanita yang dihabisi secara brutal oleh seorang polisi. Kira-kira kenapa ya? Dan gimana ceritanya sampai semua kasus ini bisa terungkap? Langsung aja yuk kita bahas. Kasusnya terjadi di London, Inggris, dan ini memang kasus yang luar biasa mengguncang warga Inggris karena seperti yang aku bilang tadi, pelakunya adalah seorang polisi yang pastinya ini bikin banyak warga di sana yang kehilang kepercayaan sama polisi di sana. Awal ceritanya dimulai pada tanggal 4 Maret 2021. Hari itu kepolisian Inggris menerima laporan dari seorang pria yang yakin kalau pacarnya menghilang. Nama pacarnya adalah Sarah Everard, 34 tahun. Dia bekerja sebagai eksekutif marketing di sebuah digital media agency. Karena identitas pria ini nggak dipublikasikan, jadi aku bakalan nyebut dia sebagai pria A aja ya teman-teman, biar lebih gampang aku nyeritainnya. Nah, pria A ini bilang sama polisi kalau terakhir kali dia berkomunikasi dengan pacarnya yang bernama Sarah Everard itu 1 hari sebelumnya, di tanggal 3 Maret jam 9:10 malam. Jadi pada jam segitu dia teleponan sama pacarnya. Di telepon itu mereka ngobrol, terus mereka janjian mau ketemuan keesokan harinya. Tapi sejak selesai teleponan itu sampai keesokan harinya, di saat mereka udah janjian itu, pacarnya nggak datang. Sarah Everard ini nggak muncul, nggak ada kabar sama sekali juga. Menurut pria A, Sarah bukanlah tipe orang yang tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Makanya dia khawatir dan langsung lapor polisi. Ditambah memang pada saat mereka teleponan itu, pacarnya Sarah itu lagi di jalan sendirian karena dia baru aja pulang dari rumah temennya. Nah, dia jalan kaki tuh sendirian sambil teleponan gitu ya sama pacarnya. Terus habis itu tiba-tiba udah gak ada kabar lagi, makanya dia juga khawatir juga nih. Jarak dari rumah temannya ke rumah Sarah itu sekitar 4,8 km. Jadi memang gak begitu deket, tapi gak jauh banget juga gitu ya teman-teman. Dan menurut pria A, juga menurut beberapa temannya Sarah, ini bukan hal yang jarang dilakukan oleh Sarah. Sarah itu orang yang aktif, jadi memang sering gitu dia jalan kaki
kaki sendirian sambil kayak olahraga lah. Dan biasanya semua juga baik-baik aja. Jadi malam itu mungkin Sarah juga berpikir nggak ada yang harus dikhawatirin. Dan mungkin juga Sarah semakin merasa aman karena dia ngelewatin jalur yang rame. Jadi ada dua pilihan jalur nih teman-teman kalau dia mau pulang ke rumah. Yang pertama jalur alternatif, dan udah pasti dia sampai ke rumah lebih cepat. Tapi jalurnya itu sepi, nggak banyak orang dan di kayak terpencil gitu. Jadi dia nggak lewat situ, dia lewat jalur utama yang banyak orang, yang rame. Dan menurut dia itu udah jalur yang paling aman dong. Polisi pun akhirnya memulai penyelidikan. Pertama kali yang mereka lakukan pastinya mencari tahu pergerakannya Sarah setelah teleponan sama pacarnya itu. Dia kemana? Kok nggak sampai rumah gitu kan? Mereka tanya ke orang-orang yang mengenal Sarah, mulai dari keluarga sampai teman-teman, rekan kerja juga. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang tahu keberadaan Sarah. Akhirnya petugas memutuskan untuk mengecek rekaman CCTV di sepanjang jalur yang dilalui oleh Sarah pada saat pulang. Untung sekarang teknologi udah canggih nih teman-teman. Jadi hampir di semua tempat udah dipasangin CCTV. Polisi cek mulai dari CCTV yang ada di jalan, di lampu merah, di tempat publik, supermarket, toko-toko, gedung yang ada di jalur tersebut, bahkan kamera yang ada di depan rumah warga yang ada di sepanjang jalur itu. Mereka juga minta pihak bus yang melewati jalur tersebut di tanggal 3 Maret dari jam 9 malam sampai jam 12 malam itu ngecek rekaman kamera yang ada di dashboard mereka. Siapa tahu aja si Sarah itu kerekam gitu ya di sana. Dan usaha keras polisi ini membuahkan hasil, teman-teman. Mereka berhasil melacak apa aja yang dilakukan oleh Sarah setelah pulang dari rumah temannya. Jadi Sarah ini pulang dari rumah temannya jam 9 malam, keluar dia jalan kaki sendirian, terus dia teleponan sama pacarnya sekitar 15 menit. Jam setengah 10 malam Sarah terekam di kamera salah satu rumah warga dan dia jalan kaki aja sendirian. 4 menit kemudian Sarah terekam lagi oleh kamera yang ada di salah satu mobil petugas polisi yang kebetulan lewat sana. Dan saat itu Sarah masih jalan kaki juga sendirian. Setengah 10 lewat Sarah terekam lagi di kamera yang ada di bagian depan bus. Nah saat itu Sarah udah nggak sendirian nih teman-teman. Dia kelihatan lagi ngobrol sama seorang pria di samping sebuah mobil putih. Beberapa menit kemudian Sarah terekam lagi dari kamera depan sebuah bus yang berbeda dari tadi, kebetulan lewat situ juga. Nah saat itu Sarah terlihat masuk ke dalam mobil putih tersebut bersama si pria tadi. Dan itu adalah terakhir kalinya Sarah terlihat. Walaupun dari rekaman CCTV itu nggak bisa kelihatan jelas wajah prianya, tapi mereka berhasil mengetahui nomor plat mobil putih yang tadi dimasuki oleh Sarah. Diperiksa langsung ya sama polisi dan ternyata itu adalah mobil rental teman-teman. Yang menyewa mobil tersebut di tanggal 3 Maret adalah seorang pria bernama Wayne Couzens, 48 tahun. Wayne menyewa mobil tersebut mulai dari tanggal 28 Februari. Jadi udah beberapa hari tuh dia sewa mobilnya. Dan Wayne ini adalah seorang petugas polisi. Tim investigasi pun langsung cari tahu Wayne Couzens ini orang yang seperti apa, karena dia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Sarah sebelum Sarah menghilang kan. Sedikit background dari Wayne Couzens ini teman-teman, dia sudah punya istri, punya 2 orang anak, dan saat itu dia bekerja sebagai polisi penjaga di gedung Embassy Amerika yang ada di London. Dia nggak punya riwayat kejahatan sebelumnya, walaupun memang Wayne Couzens ini sempat terlibat dengan beberapa insiden yang bisa dibilang aneh gitu teman-teman. Yang pertama, Wayne itu sempat dilaporkan karena katanya sudah melecehkan seorang drag queen. Mungkin sudah banyak dari kalian yang tahu drag queen itu apa. Tapi untuk kalian yang belum tahu, drag queen itu adalah laki-laki yang berpenampilan berdandan seperti wanita, dan biasanya mereka itu berdandan seperti itu untuk menghibur, dengan tujuan menghibur, biasanya nyanyi atau nari di klub atau tempat-tempat tertentu. Tapi laporan ini menggantung begitu aja. Selain itu pernah juga suatu hari seorang PSK datang ke kantor polisi tempat Wayne bertugas, tapi saat itu Wayne lagi nggak di tempat, dan PSK-nya itu ngomong ke salah satu koleganya Wayne, terus dia bilang, tolong dong teleponin Wayne, cepetan, dia suruh kesini, soalnya dia habis pakai jasa aku tapi dia belum bayar katanya. Salah satu presenter radio yang bernama Emma B juga mengklaim kalau dia itu sempat pernah mau dilecehin sama Wayne Couzens di sebuah gang teman-teman. Nah Emma B ini datang ke kantor polisi untuk melaporkan, tapi dia justru diketawain sama petugas polisi saat itu.
Bahkan beberapa hari sebelum Sarah menghilang, ada seorang pria tanpa sehelai baju pun alias telanjang bulat berkeliaran di salah satu McD yang ada di sana. Dan diduga itu adalah Wayne. Tim investigasi mulai cari tahu apa yang dilakukan oleh Wayne di malam kejadian saat Sarah menghilang. Pertama-tama mereka tanya sama istrinya Wayne, dan menurut sang istri, pada malam itu Wayne bekerja, teman-teman. Jadi Wayne ngomong ke istrinya, aku kerja nih malam ini, shift malam, jadi nanti pagi baru pulang. Sedangkan jadwal kerja di tempat Wayne menunjukkan kalau hari itu di tanggal 3 Maret dia libur, teman-teman. Nah, saat itu petugas polisi udah mulai curiga gitu ya. Loh, ini kenapa dia pakai bohong ya sama istrinya? Dan dicek dengan teliti rekaman CCTV di jalur yang dilewati oleh Sarah. Ternyata di malam kejadian Wayne itu memang berkeliaran di area sana memakai mobil sewaan tadi. Dia terekam di beberapa CCTV yang ada di jalur tersebut, dan ada juga saksi yang bilang sama polisi kalau memang dia tuh melihat Wayne dan Sarah di malam kejadian. Saksi ini bilang pada saat dia lewat, dia melihat Sarah sudah dalam keadaan diborgol. Wayne juga saat itu memegang tanda pengenal polisi miliknya. Sarah juga nggak kelihatan melawan saat itu. Jadi kemungkinan besar menurut tim investigasi, Wayne ini memakai alasan untuk menangkap Sarah itu karena Sarah melanggar peraturan pada saat pandemi COVID-19 begini. Karena menurut petugas polisi memang saat itu sebenarnya orang-orang tuh nggak dibolehin keluar rumah kalau nggak ada urusan penting, apalagi main-main ke rumah temen kayak gitu. Dan Sarah ini memang tipe orang yang nggak mungkin memberontak, apalagi pada saat itu Wayne memperlihatkan tanda pengenal polisinya. Dia memang polisi asli, dia perlihatkan tanda pengenal polisi yang asli juga, jadi ya nggak mungkin Sarah melawan pada saat itu. Dia nurut aja. Saat ini tim investigasi pastinya udah benar-benar yakin kalau Wayne terlibat dalam kasus menghilangnya Sarah. Apalagi setelah mereka melihat riwayat pemakaian kartu kreditnya Wayne. Jadi di tanggal 10 Februari 2021, sekitar beberapa minggu sebelum kejadian ini, Wayne itu membeli hal-hal yang bisa dibilang kayak lumayan aneh sih. Pertama, dia beli borgol yang biasa dipakai sama polisi itu. Setelah itu dia beli lakban lewat online. Dan di tanggal 28 Februari dia menyewa mobil. Dan untuk informasi tambahan aja nih teman-teman, jadi memang Wayne itu adalah polisi penjaga, bukan polisi yang biasa patroli keliling-keliling. Jadi dia memang nggak dikasih borgol, dia nggak pegang mobil polisi juga. Dari semua yang Wayne lakukan itu, tim investigasi yakin kalau Wayne memang sudah merencanakan tindakannya, teman-teman. Dia menyewa mobil, beli alat-alat yang tadi, dan dia berniat untuk turun ke jalan, memanfaatkan posisinya sebagai petugas polisi untuk menculik wanita. Pada tanggal 9 Maret 2021, akhirnya petugas datang ke rumah Wayne untuk menangkap dia atas tuduhan penculikan pada Sarah Everard. Diliatin semua bukti-buktinya ke Wayne dan dia udah nggak bisa mengelak lagi gitu ya. Tapi Wayne awalnya tuh memberikan kisah yang lumayan aneh ya teman-teman. Dia bilang dia tuh terlibat sama jaringan perdagangan seks Eropa dan dia punya masalah sama bos di jaringan tersebut. Jadi bos yang marah ke dia itu bilang, "Oke Wayne, kamu cariin kami satu wanita pengganti, kasih ke kami, kalau enggak istri dan anak-anak kamu bakalan aku sakitin." Apakah itu benar atau enggak? Petugas juga masih cari tahu. Sementara Wayne ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, dia terus diinterogasi, tapi pada saat diinterogasi itu Wayne malahan diem aja, dia nggak mau bicara apa-apa. Saat itu mau nggak mau petugas harus menyelidiki lagi lebih dalam gitu ya untuk dapat bukti yang lain tentang keberadaannya Sarah ada di mana. Karena walaupun saat itu mereka udah berhasil menangkap Wayne, tapi Wayne nggak mau kasih tahu dia membawa Sarah kemana atau Sarah tuh masih hidup atau enggak. Akhirnya petugas dari penyelidikan yang mereka lakukan, mereka tahu kalau Wayne membawa mobil sewaannya dia tadi ke beberapa tempat. Dia juga sempat membawa mobil pribadinya ke beberapa tempat setelah Sarah menghilang itu. Dia mengembalikan mobil sewaannya itu di tanggal 4 Maret, satu hari setelah Sarah menghilang. Setelah itu Wayne memakai mobilnya sendiri pergi ke sebuah pom, membeli bensin sebanyak 5 liter, ditaruh dalam jerigen minyak gitu teman-teman. Terus dia pergi ke sebuah area konservasi yang bernama Hotswood. Besoknya di tanggal 5 Maret Wayne pergi ke sebuah toko peralatan. Di sana dia beli 2 tas besar dari bahan kayak karung gitu yang benar-benar besar banget tuh teman-teman. Habis itu kembali lagi ke area konservasi yang bernama Hotswood tadi. Ternyata Wayne punya sedikit lahan di area konservasi itu seluas 100 meter.
Nggak menunggu waktu lama, tim investigasi langsung melakukan pencarian di area Hotswood itu, khususnya di area sekitar lahan milik Wayne tadi, guys. Dan bener aja, mereka menemukan tas besar seperti yang dibeli oleh Wayne tadi, dan di dalamnya ada jasad manusia. Jasadnya saat itu sudah dalam keadaan hangus. 2 hari kemudian, tim forensik bisa yakin kalau jasad tersebut adalah Sarah Everard. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Sarah sempat diperkosa sebelum akhirnya dibunuh dengan cara dicekik. Aduh, nggak kebayang sih, parah banget ya. Tapi seenggaknya Sarah itu sudah dalam keadaan meninggal ya pada saat dihanguskan itu. Semua bukti sudah kuat, akhirnya polisi juga menuntut Wayne atas dakwaan pembunuhan pada Sarah Everard. Kalau soal pernyataannya Wayne yang bilang dia terlibat sama perdagangan seks Eropa segala macam, menurut petugas itu sama sekali nggak benar. Mereka udah coba menyelidiki, tapi sama sekali nggak ada tanda-tanda dia terlibat semacam ini ya teman-teman. Jadi ya itu cuma bualannya si Wayne aja. Pada persidangan di bulan Juli, Wayne mengaku bersalah atas semua tuduhan, dan ternyata Wayne sama Sarah itu sama sekali nggak mengenal satu sama lain sebelum kejadian ini. Jadi bener-bener cuma random victim aja gitu ya yang ditemuin oleh Wayne di jalan. Kebetulan saat itu dia melihat Sarah dan ya udah dia menargetkan Sarah sebagai korbannya. Gila sih, miris banget ya teman-teman. Pada tanggal 30 September 2021 kemarin, hukuman untuk Wayne akhirnya dibacakan. Dia diberikan hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Jadi nggak ada kesempatan buat Wayne untuk keluar dari penjara lagi tuh teman-teman. Seumur hidup dia bakal di sana. Karena menurut pengadilan, kejahatan yang dilakukan oleh Wayne ini udah benar-benar berat banget. Terlebih karena dia memanfaatkan posisinya sebagai petugas polisi untuk menculik wanita, untuk menculik korbannya yaitu Sarah Everard. 27 Oktober kemarin, Wayne dan kuasa hukumnya itu sempat mengajukan banding, tapi sampai sekarang belum ada infonya apakah bandingnya itu diterima atau enggak. Ya semoga aja enggak lah ya, karena menurut aku memang udah pantas banget sih hukuman seumur hidup untuk dia. Wayne juga sudah diberhentikan dari kepolisian. Untuk motif kenapa tiba-tiba dia bisa punya rencana untuk menghabisi dan memperkosa seorang wanita kayak gini, tim investigasi bilang mereka juga bingung karena menurut teman-teman dan kolega kerjanya Wayne juga nggak ada sama sekali tanda-tandanya kalau Wayne bisa menjadi seorang pembunuh seperti ini. Walaupun banyak pihak yang bilang juga kalau sebenarnya sinyal-sinyal kalau Wayne bakal melakukan hal sesadis ini tuh udah ada pada saat dia melakukan hal-hal aneh sebelumnya. Yang sayangnya kasus-kasus itu, semua insiden itu tidak ditangani dengan serius oleh kepolisian. Bahkan beberapa polisi wanita di sana juga bilang sama pers kalau mereka itu ngerasa takut untuk melaporkan kelakuan gak enak dari kolega pria mereka. Kasus ini dapat sorotan yang luar biasa banget dari publik. Banyak warga Inggris yang mengkritik cara kerja polisi di sana. Bahkan wali kota London yaitu Sadiq Khan, dia bilang jalanan di London itu tidak aman untuk wanita. Pemerintah United Kingdom juga katanya lagi mempertimbangkan untuk membuat peraturan baru yang bisa melindungi wanita saat berada di tempat umum, memberi keamanan untuk mereka. Pastinya publik merasa kayak hilang kepercayaan banget nih. Di saat publik lagi merasa hilang kepercayaan banget sama polisi, tahu-taunya kepolisian di sana itu mengeluarkan satu statement yang bilang kayak gini nih teman-teman. Mereka bilang, saat Anda merasa nggak nyaman diberhentikan oleh seorang petugas polisi, harusnya Anda mempertimbangkan untuk teriak, minta tolong sama orang yang lewat, lari ke rumah terdekat, ketuk pintunya, melambai ke bus, atau kalau bisa dan memungkinkan telepon 999. 999 itu adalah layanan darurat mereka di sana. Pernyataan dari kepolisian ini benar-benar dikritik keras oleh banyak warga. Mereka bilang itu nggak akan bisa mencegah apa yang terjadi pada Sarah Everard. Karena malam itu kan memang Sarah diberhentikan oleh polisi asli, ditunjukkan tanda pengenal polisi asli juga, dan memang Wayne saat itu punya kuasa untuk melakukan penangkapan kepada Sarah. Dia petugas polisi gitu, nggak mungkin banget kan Sarah teriak ke orang yang lewat atau misalkan lari segala macam. Dia malahan bisa dituntut atas tuduhan melawan pada saat ditangkap oleh petugas polisi. Komisaris kepolisian North Yorkshire yang bernama Philip Elliott, dia juga mengeluarkan komentar yang seperti menyalahkan korban ya teman-teman. Dia bilang seperti ini, perempuan perlu belajar lebih banyak tentang hukum. Jadi tahu kapan mereka bisa ditangkap dan kapan mereka nggak bisa ditangkap. Karena komentarnya ini, dia dipaksa untuk mengundurkan diri, teman-teman. Awalnya dia nggak mau, tapi karena desakannya itu luar biasa banget,
akhirnya ya dia mengundurkan diri pada tanggal 14 Oktober. Menanggapi kritikan dari warga ini, pemerintah bilang mereka akan melakukan peninjauan atas sistem kerja kepolisian di internalnya, di bagian dalamnya tuh apa yang salah segala macam, dan mereka juga bakal meninjau ulang kasus-kasus di mana petugas polisi itu sudah mengecewakan warga sipil. Ya semoga aja semua usaha itu beneran dilakuin sama pemerintahnya ya teman-teman, jadi nggak ada lagi kasus-kasus seperti ini, karena beneran nggak tahu lagi dong mau minta bantuan sama siapa coba. Kalau sama polisi aja kita kayak udah nggak ngerasa aman kan. Kita sebagai wanita pastinya harus hati-hati, harus waspada banget gitu ya guys. Tapi kalau emang kasusnya seperti Sarah Everard ini, menurut aku ya bingung juga. Pertama, dia memang sudah pilih jalur yang aman, yang rame gitu, dan dia pun diberhentiin sama polisi beneran, polisi asli gitu. Dia bisa nunjukin tanda pengenal polisi asli juga. Jadi kayaknya nggak mungkin banget ya di saat kayak gitu kita berpikir polisi itu bakalan menculik kita, memperkosa, bahkan membunuh kita. Gak kebayang banget sih teman-teman gimana perasaannya Sarah itu ya pada saat dia diborgol di dalam mobil, gak berdaya, gak bisa ngelakuin apa-apa, terus tiba-tiba mereka kan pasti ngelewatin beberapa kantor polisi gitu kan, pasti mikir loh kok gak berhenti di sini, kok lewat terus, malahan dia dibawa ke tempat terpencil, terus sampai di sana dia diperkosa, aduh ya Allah. Luar biasa banget sih, itu parah sih. Semoga Sarah diberikan tempat terbaik dan kebahagiaan yang abadi di sisi Tuhan. Itu dia cerita kita kali ini teman-teman. Jangan lupa komen apa pendapat kalian. Aku pengen tahu deh, mungkin kalian ada pemikiran kira-kira apa yang harus dilakuin oleh pemerintah, oleh warga mungkin, oleh kepolisian juga, supaya kasus kayak gini nggak keulang lagi. Dan aku yakin pasti kalian juga banyak ya dengar-dengar kasus-kasus di mana mungkin pihak berwenang itu mengecewakan masyarakat gitu. Tapi ya berdoa supaya kedepannya bisa jauh lebih baik ya teman-teman. Hati-hati ya dimanapun kalian berada, waspada terus, jangan lengah. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya, Hanifah Story 92. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.